Yeah, yeah, yeah. Halo, selamat malam, Bapak, Ibu, Bro and Sis, dimanapun berada. Kita akan menyaksikan sebuah video yang luar biasa. Sebelum kita mulai acaranya. Oke, ya. Selamat menyaksikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Video ini direkam berkaitan dengan COVID-19. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita dari 34 provinsi yang ikut ambil bagian mendukung gerakan moral dari video tersebut. Beberapa hari yang lalu, saya sempat berbicara dengan salah seorang dokter yang menangani pasien-pasien terinfeksi coronavirus di Jakarta. Setelah selesai berbicara dengan dokter tersebut, ada satu pertanyaan besar di benak saya. Apakah rumah sakit dengan perlengkapan dan keterbatasan dokter yang ada di daerah-daerah siap menghadapi ini? Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah tidak. Oleh sebab itu pada kesempatan mari bersatu hati untuk ini peraturan pemerintah dan menjaga imun sistem. Tapi sayangnya banyak yang hanya fokus kepada makanan fisik yang meningkatkan imun sistem. Kita perlu makan berita buruk yang berpotensi stres dan itu menurunkan daya tahan tubuh. Mari kita stop dan juga berhenti mengirim berita-berita buruk ke sosial media. Dengan melakukan hal-hal sederhana seperti ini, kita secara tidak langsung ikut ambil bagian menghentikan transmisi COVID-19 ini. Oke, Bapak, Ibu, brother and sister, dimanapun Anda berada, itu video yang sangat menginspirasi ya. Kenapa kita mengadakan acara Natural Health Talk malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat semuanya, Bro and Sis, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada.
Saya rasa kita beruntung sekali bisa bertemu pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Sebelum kita mulai, saya mau cek dulu nih, ini dari mana ya? Soalnya kita webinar ini disajikan dalam 2 bahasa ya, ada yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan saya yakin yang hadir pada malam hari ini karena topiknya cukup trending nih saat ini ya. Saya mau cek dulu nih sebelum kita mulai. Dari mana aja nih teman-teman? Oh, ada dari Lembang, BSD. Mana lagi? Ini saya live dari Semarang loh teman-teman. Terus ada dari Bekasi, ya, Jakarta, Bogor. Wah, luar biasa. Ada yang dari luar negeri. Luar negeri mana nih? Luar negeri. Saya tahu di sini ada yang dari Kamboja, dari Malaysia, dari Singapura gitu ya. Timor Leste ya. Oh ya, Timor Leste juga jadi bintang nih malam hari ini. Wow, Bali, Curug. Wah, Curug mana nih? Tangerang ya. Welcome, pokoknya welcome semuanya. Pada malam hari ini kita akan bicara satu hal yang memang kayaknya trending banget ya. Kita kalau dengar positif, positif. Teman-teman saya positif. Wah, gimana gitu ya rasanya. Tapi justru itulah yang memang kita akan bahas pada malam hari ini supaya kita tetap benar-benar positif gitu loh. Jadi apapun yang kita hadapi, keadaan bagaimanapun di luaran sana, kita berharap tadi ya terinspirasi dari video yang disampaikan dibawakan oleh Bapak Onggi Hianata, founder FFG itu, supaya kita mempunyai sikap yang positif. Nah, pada malam hari ini juga sangat spesial Bapak Ibu, Bro NC semuanya, karena saya akan mengundang malam hari ini banyak pembicaranya dan mereka akan sharing bagaimana mereka mengatasi mengatasi ketika mereka menghadapi COVID ya. Jadi mereka ini semua adalah survivor dan saat ini mereka bisa beruntung sekali karena kita bisa mendengar sharing-sharing langsung dari mereka. Malam hari ini juga kita akan dipandu oleh seorang host yang luar biasa. Sebelum saya panggil, saya mau memperkenalkan beliau. Beliau ini adalah seorang natural health practitioner dan juga seorang businesswoman yang sangat sukses, seorang global entrepreneur, dan juga kalau teman-teman mengenal beliau, beliau ini juga adalah seorang seorang yang sangat berjiwa sosial yang tinggi gitu ya. Dia bergabung dalam berbagai macam komunitas dan melakukan banyak hal komunitas yang menyentuh kehidupan banyak orang. Dan itulah aktivitas beliau. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya pengen mengundang seorang yang luar biasa sebagai host kita pada malam hari ini, Ibu Helen Antonius. Sis Helen, where are you? Hai, malam. Sis. Wah, keren sekali nih malam hari ini. Kayaknya saya bisa Thank you. merasakan aura positifnya nih. Benar-benar ya. Jadi memang membawakan topik yang positif harus positif ya, Sis ya. Yes, exactly. Ya, benar banget. Oke, saya rasa Sis Helen ini udah siap banget nih. Kayaknya udah wajahnya berbunga-bunga, energinya kelihatan sangat positif. Tanpa panjang waktu dan tempat, saya persilahkan Sis Helen, monggo silakan. Oke, thank you Bro Eka. Oke, aku ini lagi lihat-lihat di sini brother dan sister semua dan aku happy banget. I know a lot of you datang dari berbagai tempat di Indonesia dan happy banget. Message hari ini actually is very simple. Hari-hari begini waktu orang-orang mendengar kata positif itu kan selalu dihubungkan dengan fear, ya nggak, ketakutan. Aku percaya bahwa dalam hidup kita itu kan ada dua sisi daripada koin, ya nggak. And so aku juga mau bilang bahwa from now kata positif ini terutama bagi yang menerima atau keluarga yang menerima, why don't we turn it into another round? Jadi bukan hanya positif hasil kita aja yang COVID, ya nggak, tapi juga secara kita punya mental, secara kita punya hati kita, pokoknya kita juga siap terima ini dengan positif, karena bagaimanapun juga ya udah terlanjur, ya nggak. Zaman dulu kalau orang dibilang kamu tuh positif sekali, kita kan happy banget, ya nggak. What is happening to the world today? Nah, ini yang kita pengen bagiin hari ini. Before aku akan ngundang teman-teman kita yang mau sharing, aku cuma mau bilang bahwa the first time aku dikasih tahu aku positif itu terus terang waktu itu it was a big shock. Yang
ternyata yang terjadi itu adalah dari labnya itu yang salah ambil sampel, dan itu adalah PCR dan itu salah ambil. Dan aku shocknya itu luar biasa. Dan waktu itu aku inget banget aku ngomong sama suami aku bahwa aku tuh positif gitu ya. Waktu itu saya cek karena saya harus keluar negeri. Dan waktu saya bilang sama dia, yang terjadi adalah langsung dia mundur jauh sekali ya dari saya. Saya kasih tahu ke orang tua saya dan mereka juga mundur jauh sekali. Dan bentar lagi tuh suami saya bilang, saya kayaknya udah mulai pusing juga gitu. Dan dia udah duduk gitu ya, kayak lemes banget, lebih lemes dari saya gitu ya. Terus saya yang apa-apaan sih, saya aja nggak merasa apa-apa gitu. Ya tapi aku udah mulai pusing. Sampai akhirnya saya melakukan 4 kali tes dalam 48 jam. Itu 4 kali tes PCR semua. Dan of course hasilnya yang tiga-tiganya yang lain adalah negatif. Dan akhirnya labnya kasih tahu bahwa somehow nggak tahu kenapa ada glitch yang akhirnya mereka mengulang semua batch dan dites dan memang itu negatif. Tapi poin yang saya mau kasih tahu adalah betapa luar biasanya gitu ya badannya kita gitu ya, dan yang terjadi contohnya dengan suami saya gitu ya, dan orang tua saya, dan mungkin orang-orang sekitar kita juga, termasuk bisa jadi diri kita sendiri, bahwa ketika kita mendengar sesuatu yang terjadi adalah sebelum tubuh fisik kita itu merasakan akibat sebenarnya, tapi kalau secara mental kita, secara hati kita itu udah nggak siap, yang ada itu nanti tubuhnya jadi ngikutin juga gitu loh. Dan ini yang sebenarnya bikin banyak orang tuh sakit. Berapa hari yang lalu kan itu ada tuh beredar WhatsApp yang kasih tahu apa sindrom apa gitu ya, di mana orang-orang pikir mereka nggak positif pun dipikir mereka udah positif ya. But then actually 1 bulan kemudian aku jadi positif beneran juga. Tapi ya that we'll keep that for another story. Okay, anyhow, aku langsung aja, aku akan mengundang orang pertama kita, yaitu my own sister, namanya Christine. Christine adalah adik aku yang paling kecil di keluarga besar kita, itu dia yang paling pertama positif. Dan waktu itu of course seluruh keluarga besar itu heboh sekali, tapi tanpa panjang lebar aku langsung undang aja. Tin, kita berdua orang Kupang. Tadi dia udah bilang ya, mudah-mudahan kita jadi nggak ngomong Kupang nih. Tapi ya, si Christine ada di Bandung. By the way, aku ada di Bali. Happy banget dengan teknologi saat ini. Oke, so hey, malam Kembo, malam Tin. Unmute dulu. Ya. Oke, hai semuanya. Maaf, pertama kali live, jadi dimaklumin. Iya. Anda dimaafkan. Oke, Tin, coba langsung aja Tin, bisa cerita nggak waktu itu yang pertama kali Tin dinyatakan positif itu apa yang terjadi sih sebenarnya ya? Oke, jadi kita di rumah itu kan aku sama suami itu yang terkena duluan. Pertama suami kena, habis itu gejalanya kita itu COVID itu kan orang identik sama batuk-batuk kan, yang beredar semua kan itu batuk. Kita berdua itu nggak ada gejala batuk yang parah gitu loh, apalagi aku itu nggak ada sama sekali batuk. Jadi intinya suami tanggal 28 Desember, aku tanggal 1 Januari itu dapat gejala. Akhirnya tanggal 5 kita baikan, dan kita mikir ya itu mungkin sakit biasa aja, tahu kan, masuk angin, dikerok, gitulah. Jadi akhirnya kita tanggal 5 aku mau pergi, aku pakai parfum, aku cium loh, kenapa parfumnya udah nggak wangi, apakah ada luarsa gitu kan. Jadi aku minta suamiku, coba ciumin dong parfumnya. Dan kata dia, emang parfum lu itu nggak ada bau. Dan aku yang udah lemes, aduh ini mah kayaknya kita berdua udah calon nih. Jadi akhirnya kita langsung saat itu juga pergi swab PCR, itu kan tunggu berapa jam kan, sambil nunggu hasil itu kita juga udah isoman dari keluarga, dan ternyata hasilnya menyatakan bahwa kita positif dengan nggak ada gejala batuk, aku sama sekali nggak ada. Oke, dan akhirnya bukan cuma kalian berdua, bukan serumah yang positif? Iya, akhirnya dites satu rumah, orang-orang terdekat itu dites, jadi dari berapa belas itu ternyata 4 orang, aku, suami, ponaan, sama nenek, ama di rumah itu udah 80-an. Jadi yang paling aku takut itu sebenarnya waktu aku kena itu adalah amaku
yang udah 80-an itu sama 2 anakku. Soalnya kan anak-anak belum bisa ngomong ya, dan mertuaku. Soalnya kan ada intinya ada ya itulah, ada penyakit lainnya kan. Jadi aku takut itu sebenarnya orang lain sih, bukan di aku. Soalnya di aku sendiri kan aku udah ngerasa gejala tuh dari tanggal 1, suami dari tanggal 28, dan karena kita itu nggak ada penyakit lain, ya kita kayak flu berat aja. Ya, Tin, selama 2 minggu apa lebih di pengungsian bersama suami di hotel, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian? Apalagi kan hari-hari begitu, bulan-bulan begitu tuh di Indonesia kasusnya belum seperti sekarang. Jadi waktu orang mendengar COVID itu semua memang sudah pada takut ya, sudah pada parno. Apa sih yang terjadi? Ya, jadi kita berdua itu milih untuk isolasi di di luar itu karena CT-nya aku sama suami kan juga lebih rendah dari nenek. Kalau nenek itu lebih tinggi. Kata dokter, CT-nya hasilnya nenek itu masih bisa isolasi di rumah. Jadi ya udah kita juga nenek kan juga nggak mau kan isolasi di luar, namanya orang tua kan pasti lingkungan itu kan sangat mendukung ya. Apalagi dia dekat sama keluarga daripada dia cuma sendiri di ruangan itu kayaknya lebih mengedownkan itu pikirannya, kesehatannya dan semuanya lah. Jadi aku sama suami di rumah lain dan itu aku nggak tahu, tapi aku selama 2 mingguan lebih itu benar-benar jadi lebih bersyukur ya. Intinya kan katanya semua pagi-pagi harus berjemur gitu kan ya. Dan sedangkan kita kan nggak boleh keluar. Nanti orang lain pada takut kan. Jadi udah, jadi akhirnya kita cuma dari jendela kecil yang sinarnya masuk, kita berjemur dari situ. Padahal biasa itu Tuhan Yesus kasih gratis gitu kan ya, boleh keluar, boleh berjemur di mana aja. Semenjak ada si kampret ini, kita cuma bisa secuil dari satu jendela gitu ya, ngintip badan semua dijemurin. Habis itu sama suami hampir tiap hari, dan aku berterima kasih banget ke keluarga aku yang di Kupang, yang di Bandung, apalagi udah jagain anak-anakku setiap hari. Intinya kalau orang kena COVID, yang dibutuhkan itu selain obat-obatan ya atau vitamin atau apapun itulah yang kalian percaya untuk menyembuhkan, itu adalah support. Support itu penting banget. Jadi setiap hari itu diteleponin, di WA-in, ditanya kabar, itu dampaknya itu luar biasa banget sih. Jadi waktu kemarin itu juga sampai setiap hari itu ada yang kirimin makanan, dikirimin vitamin buat anak. Aduh, aku jadi tahu siapa yang care gitu loh sama aku. Bukan cuman yang, oh ini Christine lagi COVID, cepat-cepat buka IG-nya. Ya tahu kan, kalau gitu kan biasa kan gosip langsung gitu kan. Jadi aku tahu mana yang beneran care sama aku. Berterima kasih juga selama 2 minggu hubungan dengan suamiku makin dekat. Soalnya biasa kan kita itu kan cuman kerja doang kan ya. Pergi kerja, pulang tidur capek, kerja, pulang tidur capek. Ini kita bisa ada waktu bareng, cerita, ngobrol, nonton, dan semenjak aku isolasi mandiri itu aku naik 2-3 kilo. Giliran yang lain pada mengurus, aku mengendut. Karena dibawa dengan hati yang senang. Jadi kalau dari aku sendiri, selain teman-teman semua, itu selain apapun yang kalian percaya bisa menyembuhkan, itu support itu paling penting buat aku waktu aku lagi kena. Ya, Tin, itu kan tadi kamu sempat cerita bahwa kamu dapat resep obat-obatan banyak sekali ya. Ya, selain itu kamu ada minum apa lagi nggak yang selain dari yang obat-obatan yang memang harus minum ya? Jadi maksudnya kalau obat-obatan itu kan emang disuruh kan, maksudnya harus ini harus itu. Selain yang disuruh itu juga emang aku tuh bawa Alfameta juga yang selalu diingetin. Sebenarnya waktu panik itu lupa sih, tapi diingetin keluarga, kamu harus bawa ini. Ya tahu kan, waktu panik kan semua cuma ambil baju, ambil ini, udah nggak inget yang lain. Keluarga ingetin, kamu harus bawa Alfameta loh ya, bawa ke sana, diminum setiap hari. Dan aku juga minum itu, dan itu emang bukan tanpa idenya orang. Emang aku tahu itu bakal bantu banget nyembuhin aku. Oke, Tin, thank you. Yang terakhir dari aku, maksudnya yang terakhir itu aku juga dengar kalau Itin juga banyak mensupport orang-orang yang kena COVID di luar ya, Tin ya. Teman-teman yang lain yang sempat menyembunyikan identitas mereka sebagai ini COVID positif. Kenapa? Ya.
Jadi waktu itu intinya kan aku nge-share kan kalau aku itu ternyata COVID dan aku kasih tahu intinya apa aja yang biasa aku lakuin dan aku jadi intinya itu aku cuma nge-share apa yang aku lakuin kayak pagi-pagi berjemur sambil dengerin lagu rohani. Habis itu ya baca-baca yang positif, soalnya kan dikirimin link-link juga kan sama orang-orang terdekat. Udah nggak usah lihat yang aneh-aneh dulu lah. Lu lihat aja yang ini yang bisa nguatin diri lu sendiri atau sama suamimu baca bareng atau kamu aja itu gimana lah. Itu ternyata tiba-tiba orang yang aku nggak kenal pun itu tiba-tiba DM ke aku. Aduh Tin, kamu juga positif ya? Aku juga, aku malah udah 3 mingguan, aku udah isolasi. Habis itu ada lagi yang temanku yang lain lagi, Tin, thank you banget. Kirain cuma aku sendiri. Aku itu nggak berani ngomong dan aku jadi semangat lagi gitu loh waktu dengerin kamu kasih support, kasih semangat. Kalau kita ya udah terjadi gimana dong ya? Kayak udah hamil gimana dong? Masa mau diiniin ya kan? Jadi ikutin aja, tetap bersyukur dan tetap percaya kita dikasih cobaan, Tuhan Yesus juga pasti akan nanti menyelamatkan. Oke, thank you very much untuk sharingnya, Tin. Oke ya, message yang aku ambil di sini, pokoknya kalau umpamanya kena COVID, yang penting adalah hati yang gembira. Dan juga kalau umpamanya saat ini ada Anda atau keluarga Anda yang kena COVID, jangan disembunyikan ya, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Karena ya ini akan berdampak juga untuk orang lain. Oke, langsung aja aku akan mengundang. Oh, by the way, kalau ingat ceritanya Itin tadi dia udah merasa batuk-batuk, tapi kan belum dites karena ya berasanya memang ya batuk-batuk aja. Toh semua orang juga batuk, ya nggak? Sampai Aku akhirnya kehilangan. Oh, kamu suami batuk ya, tapi suami yang nggak ada dites. Sampai akhirnya kehilangan penciuman, akhirnya baru dites ya. Oke, sip. Oke, thank you, Tin. Thank you. Yay. Oke, selanjutnya itu aku akan ngundang seorang yang luar biasa banget, beliau adalah pemilik toko obat loh. Jadi seharusnya sih jauh lebih aware daripada kita-kita di sini ya, mungkin kebanyakan dari kita. Kok aku panggilnya Ko Paujan gitu ya, nggak apa-apa ya, karena biasa kan kalau kita ke toko obat pasti kan ketemunya dengan engkong-engkong gitu. Jadi Ko Paujan. Halo. Hai, selamat malam. Malam. Ya, Ko Paujan tadi baru dari PMI ya? Iya, betul. Iya, donor plasma kah katanya? Iya, tadi mau donor tapi karena ada miskomunikasi dikit lah, jadi ada ini. Gimana? Oke, aku udah donor ke berapa kok? Tadi belum sempat nanya. Sebelumnya sudah pernah donor plasma kah? Belum. Belum, ini mau pertama kali ya? Ya, karena baru 2 mingguan, baru 3 minggu ya. Baru selesai. Jadi ini baru mau mulai nih untuk mendonorkan. Aku dulu waktu tahu bahwa perempuan, aku dulu pertama kali baru tahu kalau perempuan udah pernah hamil nggak bisa donor, aku sedih sekali. Karena salah satu yang bikin aku semangat mau sembuh ini kan adalah bisa donor plasma, ternyata nggak bisa. Anyhow, your story itu tadi aku dengar sebelum kita mulai ini kan sebenarnya unik banget. Bisa langsung aja kok diceritain ya gimana sih waktu itu tahu ya? Ya semuanya gara-gara si kucing juga sih ya. Salahnya kucing juga gitu kan? Salahnya kucing atau benernya kucing nih ya? Iya, gara-gara si kucing itu kotorannya yang biasanya kita tahu bau, tapi hari itu tiba-tiba nggak terasa baunya. Akhirnya tiba-tiba udah nggak terasa baunya, sengaja kita beli makan ke tempat sampah, pembuangan sampah, buka masker, kita cium. Yang setiap harinya tahu itu tempatnya busuknya minta ampun, tiba-tiba nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Udah saya langsung curiga, langsung pergi tes. Nggak pakai neko-neko pulang lagi lah. Saya langsung pergi tes, udah tahu itu pasti positif. Karena yang namanya COVID ini kan udah tahu ya gejalanya dan lain-lainnya. Jadi supaya nggak gampang menular lagi ke yang lain, saya buru-buru pergi tes. Habis tes saya hubungin orang ke rumah. Jadi supaya orang rumah semuanya aware dan pergi tes juga.
Habis tes sambil nunggu hasil, saya langsung isolasi mandiri juga di hotel. Gitu. Oke, jadi habis ketemu kucing, Iya. nggak ada bau. Nggak ada bau tuh kotorannya. Ya, yang ada itu dengan sengaja waktu pergi beli makan putar lewatin TPU. Putar lewatin tempat sampah. Gitu. Ya. Ya menunjukkan seberapa aware-nya kita gitu kan tentang apapun yang terjadi, sekecil apapun. Dan udah gitu abis beli makan udah nggak pulang rumah lagi ya, langsung nggak jadi aja. pulang rumah, langsung ke klinik tes tuh. Ya, dan ternyata positif, lalu satu rumah akhirnya tes semua. Tes semua. Hasilnya anak saya nomor 2 positif, tapi istri saya dengan mama enggak, semuanya negatif, aman. Ya. Jadi aku dengar waktu akhirnya dua-duanya isolasi mandiri di hotel, itu apa aja tuh kok yang dilakukan di sana? Pas tahu dapat hasil sih, CT kita termasuk rendah ya. Saya sekitar 9, 10, terus anak saya sekitar 12. Jadi cuman kita nggak merasa apa-apa. Cuman saya sendiri nggak tercium bau apa-apa. Sedangkan anak saya sama sekali boleh dibilang OTG. Nggak ada gejala batuk, demam, nggak ada apa-apa. Nah, yang paling utama mau kita lakukan itu saat itu ya memang kita mau naikin antibodi kita. Karena dengan antibodi ini ya baru kita bisa melawan virus. Ya. Gitu. Nah, di samping ya kita have fun aja. Yang penting kita have fun. Saya ajak anak saya, yuk kita bawa PS, kita main PS, main game, kita tanding bola gitu. Tanding bola, main PS, terus baca buku, apa aja, pokoknya have fun aja dah. Makan enak. Pokoknya mau makan apa, udah pesen aja, kita go food. Oke, iya. Kok itu pilihan obat sekarang itu kan sebenarnya banyak sekali ya kok. Dan maksudnya gini, antibakteri, antivirus, vitamin segala macam ya. Ini tadi kan saya sebelumnya ngobrol sama Itin, dia bilang ini ada 30 macam atau berapa gitu ya. Buat Koko pribadi untuk case-nya Koko itu yang Koko pilih yang mana? Yang seperti apa? Karena kita sesuai dengan konsultasi dokter juga ya. Dokter menganjurkan yang diminum apa saja, yang perlu diminum apa saja, yang tidak perlu diminum apa saja gitu. Jadi kalau di case-nya saya, kan setiap orang case-nya beda-beda. Jadi di case-nya saya antivirus dengan vitamin yang diutamakan. Yang diutamakan adalah vitamin untuk menaikkan antibodi. Oke. Dan untuk antibodinya sendiri, apakah Koko juga ada, maksudnya selain obat-obatan dan vitamin Kalau vitamin standar ya kita tahu lah, vitamin standar biasa kita bisa dapatkan dari makanan atau apapun juga. Tapi untuk antioksidannya untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak ini, saya tetap masih percayakan sama Alpha Meta dan Vitomax. Itu yang paling dahsyat. Itu CT saya dari yang 10, 1 minggu kemudian langsung jadi 30. Itu dahsyat banget. Berselang beberapa hari, 6 hari, 6 hari, udah kita langsung negatif. Anak saya juga sama. CT-nya naiknya dahsyat ya. Wow, dari 10, 1 minggu kemudian langsung naik jadi 30. Iya. Jadi kalau umpamanya ada pesan-pesan yang kau mau kasih kepada teman-teman di sini, adakah ya? Jangan Pak, kalau memang ada yang merasa mendapatkan gejala, jangan takut, jangan panik. Tenang aja, pokoknya happy aja. Kalau memang positif, ya udah kita lakukan apa yang harus dilakukan saja. Nggak perlu takut dengan penyakit ini. Karena kita tahu sendiri tingkat kesembuhannya 90% lebih. Yang perlu ditakutkan adalah penyakit-penyakit yang sebelumnya udah ada di dalam tubuh ini. Ya, oke. Thank you very much, Ko Paujan, untuk waktunya. Sukses untuk donor plasmanya. Semoga semakin banyak orang yang bisa membantu. Saat ini ketika Anda menyaksikan webinar ini, kalau umpamanya ada saudara, teman-teman Anda yang sudah pernah negatif, positif, dan sekarang sudah sembuh, dorong mereka yuk sama-sama untuk kita donor plasmanya kita. Ya, betul. Ya. Thank you very much, Ko.
Oke, ini kenapa sih dari tadi tuh orang-orang tuh diajak untuk harus positif gitu ya. Kita sudah mendengar 2 orang dan kedua-duanya juga bilang bahwa ya kita coba untuk have as much fun as possible. Sebenarnya apakah benar nggak sih yang dibilang bahwa hati yang gembira ini adalah obat? Nah, aku pengen Bapak Ibu di sini, saudara-saudara, untuk melihat satu video berikut ini dan semoga ini bisa menjelaskan kepada kita secara lebih ilmiah tentang kebenaran pernyataan ini ya. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice boleh into diulang 3 dari glass awal? beakers Oke, and ya. covered it. Jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit, ini ada satu orang dokter dari Jepang namanya Masaru Emoto dan beliau ini melakukan eksperimen terhadap air. Beliau sudah lama sekali study tentang air gitu ya, dan beliau menemukan bahwa ternyata air itu tuh adalah sesuatu yang hidup dan itu memiliki energi. Jadi yang terjadi, ini ngomongnya bahasa Inggris, saya sambil terjemahkan ya. Jadi ada 3 gelas yang diisi nasi. Nah, kenapa diisi nasi? Karena kan nasi ini banyak sekali mengandung air. Dan setiap hari selama 1 bulan, beliau berkata kepada yang pertama itu, I love you, saya sayang kamu. Yang kedua itu, I hate you, saya benci kamu. Yang ketiga itu dibiarkan saja, tidak diapa-apakan ya. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving yang off pertama yang a dibilang terima strong, kasih, pleasant aroma. Fermentasi dan baunya itu The harum. rice in the second beaker turned Yang di tempat black, kedua itu dibilang aku benci and kamu the menjadi rice that hitam. was ignored began to rot. Dan rupa-rupanya yang terakhir itu Dr. Emoto menjadi thinks that busuk. this experiment provides an important lesson. Dokter ini merasa bahwa eksperimen ini memberikan pelajaran yang sangat penting sekali, terutama kepada anak-anak. Jadi, ya, terima kasih. Ya, jadi ternyata studi ini mengatakan bahwa sangat penting sekali apa yang kita katakan, bahwa kata-kata itu rupanya berkuasa, dan rupa-rupanya beaker yang terakhir, gelas yang terakhir itu yang tidak diapa-apakan sama sekali, itu yang paling rusak kondisinya. Jadi artinya kalau kita sebagai manusia, kita tahu bahwa isi seluruh badan kita itu sebenarnya 70% hampir adalah darah ya, adalah air. Dan itu yang terjadi ketika seseorang terus-menerus berpikiran positif atau diberikan sesuatu yang positif dari luar. Yang kedua itu kalau umpamanya dapat yang negatif, tapi yang paling sebenarnya tidak bagus itu adalah seseorang yang di-ignore, atau yang tidak diperdulikan sebenarnya. Oke, aku akan mengundang satu orang yang berikutnya yang akan sharing, seorang ibu, beliau adalah seorang eksekutif di bank. Ibu Kori. Halo Bu Helen. Hai, selamat malam Bu Kori. Bukan yang ini ya? Oke, yang ini. Oke, hai. Hai. Terima kasih Bu Kori sudah datang ke acara malam ini. Thank you Bu. Yes, aku bisa langsung aja ya. Aku pengen banget Bu Kori cerita karena berbeda dengan ceritanya dua yang sebelumnya. Bu Kori ini saya tahu kasusnya itu lebih serius, ya nggak, sampai harus di rumah sakit, dan waktu itu mungkin bisa langsung aja apa yang terjadi Bu. Ya, saya waktu itu kena COVID bulan 9 tahun lalu Bu. Di mana waktu itu kan COVID belum terlalu kayak sekarang ya, informasi banyak gitu. Ya. Nah, 2 minggu saya dirawat di rumah sakit. Itu banyak bercak-bercak dalam tubuh, udah pakai oksigen. Ceritanya beda sih sama si Bu Christine sama Pak Paujan ya. Kalau saya pas begitu kena, nggak bisa berpikir positif gitu, langsung nangis. Senangis-nangisnya deh kayak di film sinetron gitu Bu. Sedih banget, bener-bener sedih kan. Akhirnya 2 minggu di rumah sakit, banyak dapet penguatan, banyak dapet positif lah, yang tadi seperti
cerita ibu itu, air kalau misalkan dikasih kata-kata positif makin lama dia kan makin wangi kan. Nah itu pun yang saya dapat di rumah sakit waktu itu. Saya dapat penguatan dari mentor saya dapat penguatan dari suami saya, dari orang tua saya. Akhirnya saya yang tadinya down bisa sembuh dalam waktu 2 minggu, Bu. Oke, jadi Sembuh sebenarnya total. wow. Jadi sebenarnya yang waktu itu bikin negatif adalah diri sendiri. Dari sendiri sih Bu, dari pikiran sih sebenarnya, sama obat-obat juga, sama banyak suplemen juga. Oke. Gitu. Apa yang terjadi sih kan waktu kemarin kan sempat cerita ya, jadi di rumah sakit karena benar-benar isolasi sendiri, jadi di kamar itu nggak nyampur dengan pasien lain ya. Kalau sekarang kan semuanya beramai-ramai gitu kan, satu bangsal bisa banyak orang. Waktu itu kamu keadaannya gimana? Saya sendirian Bu di rumah sakit, jadi benar-benar sendirian. Suster pun masuk ada jamnya, saya sampai hafal nih, jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12, jam 3, jam 6 sore, udah hafal deh pokoknya dia masuk kapan. Nah kondisinya waktu itu saya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, berbaring terus. Maaf saya pakai pampers gitu kan, nggak bisa kemana-mana dan oksigen nempel terus gitu. Kayak kalau oksigennya dilepas tuh kayak ikan di luar akuarium Bu, nggak bisa nafas lah intinya gitu kan. Nah dalam kesendirian saya itu bener-bener banyak pikiran negatif muncul Bu, gitu kan. Saya udah berpikir nih warisan mau dikasih kemana aja nih, udah kepikiran gitu aja kan. Maksudnya udah bener negatifnya tuh udah ada banyak banget gitu. Hasil banyak terima masukan, berpikir lagi kalau saya begini terus saya bukan akan sembuh tapi saya akan makin terpuruk kan. Dan banyak penguatan, akhirnya saya mulai sadar diri, saya buka diri saya open mind, apa yang baik saya ambil, yang buruk saya tinggalkan semua. Nah itu tiap hari saya mulai pulih, dan satu hari saya berhalusinasi nih Bu, karena di depan kaca rumah sakit itu kan banyak burung kan. Saya berhalusinasi saya menjadi burung gitu. Saya bisa terbang bebas, pokoknya saya bisa sembuh lah gitu. Jadi benar-benar hasrat dalam diri saya untuk sembuh itu besar, walaupun kondisinya saya masih pakai oksigen. Wow, waktu itu apa sih yang dipikirkan? Hal-hal apa aja yang dipikirkan? Kenapa kamu mau sembuh? Saya mikirin habis ini saya mau ngapain gitu. Kebetulan saya sama suami kan belum punya anak Bu. Nah, saya berpikiran sama suami, saya memikirkan bahwa setelah saya sembuh saya harus punya anak sama beliau gitu kan. Itu yang buat saya harus bertahan dan harus sembuh. Terus saya mikirin, saya kan suka jalan-jalan nih Bu ya. Nah, saya mikirin saya mesti jalan-jalan habis ini. Saya mikirin orang tua saya mikirin keluarga saya. Pokoknya banyak yang harus saya lakukan bersama mereka. Itu yang mendorong saya. Sampai dokter paru-paru saya ngomong sama suami saya, Bu, kondisi badan istri kamu sebenarnya nggak bagus, tapi dia memiliki jiwa yang benar-benar pengen sembuh gitu. Jadi, wah casingnya sih udah enggak lah gitu, tapi dia punya pikiran positif mindnya bagus katanya. Dia mau sembuh, pasti dia bisa sembuh. Jadi ada beberapa treatment yang ditunda sampai melihat perkembangan mental saya bagus gitu. Jadi nggak jadi gitu, dan sembuh Bu. Wow, iya luar biasa banget ya ketika kita udah punya kemauan yang begitu besarnya, begitu kuatnya untuk sembuh dari pikiran kita, dari hati kita. Luar biasa banget, badan itu mau nggak mau akan ikut aja. Betul. Betul. Wow, saya sampai pulang dari rumah sakit itu saya paksa loh. Saya paksa suster. Saya mesti pulang hari ini juga ya. Saya nggak mau tahu. Saya mau pulang gitu. Walaupun hasil swabnya belum keluar gitu. Pokoknya saya mau pulang, saya udah sembuh, saya mau keluar gitu. Wow, iya dahsyat banget Bu Kori. Apa aja yang dipakai di rumah sakit? Kalau boleh sharing? Ada satu obat antivirus yang saya minum kan Bu. Nah obat antivirus itu buat kita tuh nggak bisa makan, mual sekali. Nah saya waktu itu, beda nih sama cerita Ci Christine waktu dia dinyatakan positif. Dia panik kan, nggak bawa Alfameta, nggak bawa Alfaspin. Nah kalau saya nggak, dari rumah saya udah mikir nih, wah kayaknya saya tipes nih. Saya bawa Alfameta 1 botol, saya bawa Alfaspin saya 1. Dan ternyata itu kepake sih di rumah sakit. Nah Alfaspin itu bikin kita hangat. Kalau Alfameta itu bantu saya waktu saya sakit, nggak bisa makan, saya minumin itu terus. Ya, oke. Jadi ada Alfameta dan ada Alfaspin juga untuk ada di situ. Oke. Kori,
itu kan waktu itu bulan 9 ya. Saat ini sudah banyak sekali akhirnya teman-teman aku dengar orang-orang kantor di tempatmu juga banyak sekali yang terinfeksi. Apa yang kamu lakukan setelah itu ya hari-hari ini? Kalau dulu waktu saya sakit kan memang masih dianggap tabu ya Bu ya. Jadi kayaknya mau cerita sama orang juga nggak bisa. Terus yang nguatin saya juga orangnya terbatas. Nah kalau sekarang kan sudah cukup banyak yang terkena kan dan biasa aja istilahnya. Nah apa sih yang saya bisa lakukan? Terkadang orang penderita COVID ini membutuhkan teman untuk berbicara. Nah cukup dengarkan mereka berbicara aja sih sama tanyakan kabar mereka tiap hari seperti apa. Itu sih Bu. Lebih banyak mendengar gitu. Jadinya mereka bisa menyalurkan apa yang memang karena penyakit COVID ini kan mental ya Bu ya sebenarnya ya. Kesendirian dia itu yang membuat mental dia agak turun gitu. Jadi banyak pikiran yang bikin dia tuh down. Nah, saya tuh hadir buat dengerin mereka aja sih, tanyain kabar mereka, makan apa hari ini, apa yang dia rasakan gitu-gitu aja Bu. Sebenarnya simple sih, tapi menurut saya itu bisa ada dampak yang lebih bagus gitu buat penderita COVID. Oke, sama banget ya dengan eksperimen yang tadi. Aku sih seyakin-yakinnya hari itu waktu awal-awal terutama Kori ada di rumah sakit dan sendiri apalagi terisolasi dengan suster yang datang ya beberapa jam sekali, itu pun juga mungkin ngomong sama kamu juga ala kadarnya aja gitu kali ya Kor ya. Iya betul. Iya, itu udah pasti yang bikin kita udah tambah down lagi. Karena memang manusia kan tidak diciptakan untuk sendirian. Betul. Setuju banget. Oke, thank you very much Kori untuk insight-nya yang amazing banget. Semua sharing-sharingnya kamu dan bagaimana kamu bisa mampu membalikan seperti itu ya. Bagaimana kamu mampu membalikan sesuatu yang tadinya kan bikin kamu depressing banget ya. Aku sebenarnya nggak bisa imagine waktu kamu terima itu dan kamu nangis sejadi-jadinya, itu kan betul-betul bawa sistem imun kita tuh turun. Tapi dengan kita berpikir tentang hal-hal yang positif, tentang kita berpikir tentang keluarga kita, apa yang kita mau lakukan, kita mau kemana setelah sembuh, itu akan bawa kita up. Oke, mungkin ada foto-foto dari Masaru Emoto yang kita bisa, oke, ini sebelumnya ya, ini ada foto Kori. Nah, ini yang sebelah kiri COVID-nya, yang kanan yang sekarang tidak berbekas Bu. Wow, ya. Ada foto lainnya? Ini yang terbaru nih Bu. Kebetulan kemarin ada temen yang terkena penyakit, terkena COVID ini kan, tapi dia nggak ngomong gitu. Maksudnya kita nggak tahu kalau dia memang ada gitu. Dia juga nggak sadar sih kalau dia penderita. Kita ngumpul, kita makan bertujuh, dari 7 orang 4 positif sih. Saya kebetulan kena ini gatel-gatel ya. Oke, tapi udah nggak positif lagi ya Kor? Tapi kamu masih ada rashes begitu? Saya ini terbaru sih, saya negatif. Pas saya PCR ternyata saya negatif sih. Kayaknya ini dampaknya COVID sih Bu. Oke. Nah begitu stres mungkin keluar dia. Tapi sekarang udah mulus lagi, udah bagus lagi Bu. Iya. Kayaknya ini pikiran juga sih, gara-gara saya pikir takutnya saya terkena lagi kan. Jadi muncul, nah itu pikiran lagi lah Bu. Kalau kita pikir negatif langsung, tapi ketika pikir, udah enggak nih, ya udah, dia sembuh sendiri sih. Iya, emang kunci banget nih, bagaimana kita bisa, iya, bener-bener ini kata positif harus diafirmasikan menjadi bener-bener positif beneran gitu ya. Jadi positifnya bukan positif COVID, tapi positif dalam segala hal dalam hidupnya kita. Oke. Ya, thank you Bu Kori. Thank you Bu. Thank you. Ada video, ada fotonya mungkin dari Masaru Emoto. Oke, yang sebelumnya mungkin ada di mana orang kalau bilang positif itu seperti apa dan negatif seperti apa? Multimedia kita dahsyat banget. Aku ngasih videonya itu ada banyak banget deh untuk Brother Sisters hari ini. Jadi apakah ada ya? Kalau umpamanya nggak ada, nggak apa-apa yang tadi aja. Aku seperti berbicara kepada ini ya, di masa depan ya, minta matiin lampu, tiba-tiba lampunya mati sendiri gitu kan. Minta tampilin muka si A, tampil sendiri mukanya. Nah sekarang saya mau minta tampilin. Oke, ya, jadi ini bedanya nih, air mati sama air hidup.
Air yang mati itu rupanya membawa kadar oksigen yang rendah, tidak mudah membawa energi positif dan tidak mudah terserap sel. Sedangkan air yang hidup itu beroksigen tinggi, membawa energi positif dan mikromolekul. Nah, sama seperti yang yang seperti kita lihat tadi, itu rupanya ada wujudnya. Nah, ini wujudnya air. Sebenarnya ada satu gambaran lagi yang menunjukkan bahwa kalau kita berkata-kata negatif, nanti airnya akan seperti ini, yang hancur tadi. Sedangkan kalau yang positif, ya seperti itu. Dan kita bisa tahu bahwa sekarang kan oksigen, saturasi oksigen dalam darah kita kan penting sekali untuk diukur selama orang lagi terkena COVID. Bukan itu aja ya, seumur-umur kita ya emang penting banget kalau kadar oksigennya tinggi. Oke, dari Bu Kori, thank you. Dari Bu Kori di Jakarta, aku mau ngundang. Sebelum aku mengundang orang berikutnya, aku pengen kasih tunjuk satu video. Tadi kan beberapa kali dibilang ya, ada Alpha Meta, Alpha Spin, ada Vitomax. Ini sebenarnya barang-barang apa sih? Apakah ini obat? Apakah ini antivirus kah? Ini adalah sebenarnya functional medicine. Dan ada salah satu yang tadi dibilang itu adalah Vitomax. Ini adalah ekstrak nutrisi dari buah dan sayur. Sekarang kita tahu bahwa dikasih tahu minum vitamin segala macam itu kan banyak sekali jenisnya. Nah, tapi ini adalah kumpulan dan ekstrak dari 22 buah sayur dan buah-buahan. Ya, jadi udah pasti semua vitamin dan apapun yang kita butuhkan udah ada di situ. So, let's see this. Oke, that is what is Vitomax. Oke, berikutnya langsung aja
aku akan mengundang seorang yang dari jauh sekali langsung di hadapan layar Anda. Tapi sebelumnya aku pengen diputerin satu video singkat ini ya. Kita mau eksperimen the power of words, ya. Oke. Ngomong netral sama ya. Aku takut COVID, aku lemah. Aku takut COVID, aku lemah. Aku takut COVID, aku lemah. Oke, tahan ya. Aku takut COVID, aku lemah. Bisa. Aku takut COVID, aku lemah. Aku takut COVID, aku lemah. Aku takut COVID, aku lemah. Ini yang benar. Aku tahan ini, Mak. Ya, sekarang yang kedua, ya. Yang kedua. Sama ya kekuatannya ya. Oke. Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Tahan ya. Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Wow. Ini banget. Tahu kamu merasa apa? Kayak yang pertama langsung kayak duduk gitu. So now, how you feeling? Aku sehat, Tuhanku dahsyat. Wow, iya itu dahsyat sekali. Aku juga akhirnya setelah nonton video ini aku coba sendiri nih dengan anak aku dan ternyata bener loh seperti itu. Jadi waktu kita mengucapkan bahwa aku takut nih, aku takut sama COVID atau apapun itu ya, itu dites begitu aja, itu langsung jadi berasa lebih lemah. Dan waktu kita bilang bahwa saya sehat, badan saya kuat, Tuhan saya luar biasa, dan itu benar-benar jadi seperti yang kita ucapkan. Oke, saya akan mengundang Ibu Nina dari Timor Leste. Selamat malam. Halo, apakah orangnya ada di tempat? Jam-jam begini di Timor Leste katanya mereka ya, koneksi Zoom-nya itu sangat luar biasa sekali. Kita tahu Timor Leste ini adalah negara dulu bagian dari Indonesia. Saat ini mereka sedang, sambil menunggu Bu Nina ya, saat ini itu mereka sedang melakukan lockdown total negaranya selama 1,5 tahun terakhir. Jadi tidak ada pesawat yang masuk keluar dari situ, tidak ada dari darat juga nggak ada dan dari laut juga nggak ada. Even untuk barang-barang saja mereka hanya membuka border mereka itu satu kali dalam 1 atau 2 minggu selama 2 jam saja. Dan kenapa pemerintahnya melakukan sesuatu sedrastis itu? Karena rupanya hospital di sana itu tidak ya belum advance lah ya, nggak bagus. Aku tadi ngobrol dengan Ibu Nina dan rupanya ventilator satu negara itu cuma ada 5. Jadi kita bisa bayangin seberapa harus hati-hatinya pemerintah Timor Leste itu membatasi orang-orang di wilayahnya mereka. Oh, ternyata si Bu Nina nggak ada. Rasanya mungkin tadi beliau terkipai. Kita dengerin aja ya sharing tadi. Ya, silakan. Selamat malam Bro Ensi semua. Di sini saya mau bagi tentang bagaimana proses saya merawat anak saya kembar yang kena COVID-19. Nah, pada saat saya ketemu anak saya yang terbaring di lantai dengan panas tinggi, sesak nafas, pada saat itu yang pertama saya lakukan, saya kasih bangun dia dan kami berdoa. Setelah berdoa, saya bawa dia ke kamar sebelah. Ternyata di kamar sebelah kakaknya lagi berbaring di sana dengan gejala yang sama, panas, demam, sesak di sana. Dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama adalah saya ambil botol Alfameta. Saya ambil Alfameta dan saya bikin Alfameta kasih mereka minum. Setelah minum Alfameta, saya ambil air di dalam cerek yang tadi saya sudah panaskan ini. Yang saya di dalamnya saya isi Alfaspin dan juga isi minyak kayu putih di dalam supaya mereka bisa hirup. Setelah mereka hirup ini, saya langsung ambil anion. Saya sobek dan saya kasih basah di air ini. Kemudian saya taruh di masker masing-masing untuk mereka bisa hirup karena di dalam anion ini ada menghasilkan oksigen. Setelah itu, sementara itu saya langsung ambil Vitomax. Saya isi di gelas masing-masing tadi 10 tetes, 10 tetes, 10 tetes. Supaya saya bisa kasih mereka minum obat, paracetamol dengan vitamin. Setelah mereka minum obat, saya langsung baringkan mereka di tempat tidur yang matras dengan jam string dan juga pakai bantal jam string, pakai selimut jam string semua. Nah, proses perawatan itu setiap hari sampai selama 3 hari.
Ternyata yang satunya udah sembuh, sudah bisa jalan. Tapi yang satunya masih belum sembuh karena dia protes, dia manja, karena dia teriak terus, sedikit. Oke, yang terjadi adalah tadi siang itu demi mengantisipasi apa yang akan terjadi saat ini, kita minta mereka untuk do recording, dan rupanya recordingnya pun terputus juga. Mungkin waktu file transfernya nggak lengkap. Tapi yang tadi si Bu Nina sebenarnya pengen ceritakan adalah beliau tuh mempunyai 2 anak kembar yang waktu itu sama-sama terinfeksi COVID gitu ya. Dia sudah ceritakan tadi kondisi anaknya itu seperti itu, memang sebenarnya cukup parah ya, tapi secara rumah sakit itu kurang memadai di sana, akhirnya terpaksa itu beliau harus tangani sendiri di rumah. Yang terjadi adalah beliau menggunakan Alpha-Spin, Alpha-Meta, Vitomax, dan itu sangat membantu sekali. Jadi Alpha-Spin-nya itu direbus di dalam air dan itu menghasilkan uap, dan itu yang dihirup oleh anak-anaknya. Tapi yang menarik itu adalah anaknya yang kembar ini ada 2, yang satu itu lebih manja. Dan dia itu sedikit-sedikit itu udah ngeluh gitu ya dengan kondisinya dia, dan memang seperti itu dari dulu dia cerita. Yang terjadi adalah tebak dong mana yang sembuh duluan. Ya of course yang positif itu yang akhirnya sembuh duluan daripada yang kedua. Satu hal lagi juga, Nina ini adalah seorang bidan dan beliau bilang bahwa yang anak yang kedua ini itu sebenarnya tuh udah minta untuk dibawakan ke rumah sakit, tapi waktu itu Nina lihat sebenarnya dia makannya masih normal, semuanya masih normal. Apakah itu mungkin dari kecemasannya dia aja gitu ya anak ini, dan akhirnya Nina pun memutuskan untuk tidak membawanya di rumah sakit dan merawatnya di rumah. Jadi poinnya tuh adalah juga sometimes kita yang sebagai orang yang membantu menangani keluarga kita atau siapa kita, itu kita nggak boleh ikutan panik seperti mereka gitu ya, apalagi kalau kita juga tahu sebenarnya sifat dan karakternya mereka. Jadi kita harusnya ada di sana untuk menenangkan mereka dengan lebih lagi. Oke, so that is it from Nina. Nah, aku pengen kita bisa nonton satu video ini tentang living water, masih juga sama dari Dr. Masaru Emoto, dan bagaimana ini bisa dilakukan tes di lab dan dilihat hasilnya. Okay. Dr. Emoto's laboratory does research on water samples which are subjected to various forms of outside influence. The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. Jadi This is the effect of a mobile telephone. Di HP semuanya jadi rusak Somebody seperti said, ini. "Thank you to this water." Ketika diberikan sesuatu yang positif, ya permisi, terima kasih. You disgust me. Anda menjijikan. Langsung Let us waternya itu see jadi how this rusak. type of water affects human blood. The doctor is drawing blood from a patient's finger. Using a special microscope, we shall be able to see the condition of her body from this drop. These are red blood cells, and Ini they've adalah lost sel their darah merah, electrical charge, so dan they're mereka kehilangan all electrical stuck charge-nya. together in Yang a ada adalah formation called a darah-darahnya itu rouleau. akhirnya Here's a menggumpal. huge symplast. Symplasts are associated with heart disease Ini and berhubungan dengan orang yang arthritis punya and sakit lung jantung, disease arthritis, and many other sakit conditions paru-paru, that could be dan coming kondisi in yang the lain. future. The doctor asks Nah, the lalu patient to drink a dokternya small kasih amount minum of satu structurized gelas water. kecil itu aja. After 12 minutes, the Structured doctor again water. draws blood from the patient and studies it. Lalu dia So you tes can see lagi that the ulang cells darah that orang yang become sama. buoyant, Ternyata they become air slippery, darahnya and itu they sudah have their berbeda ya. electrical charge, so they repel each other. Selnya That udah jadi allows bagus them to sekali. carry oxygen, and it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. Oke, I think that's terima utterly kasih. amazing. Oke, jadi that bisa a water could, ya. that Jadi bisa dilihat di situ di eksperimennya itu darah orang yang diambil tadinya itu menggumpal seperti itu, tapi setelah diberikan air structured water, air terstruktur, itu adalah air-air dengan positif ini ya, dengan air yang positif, itu waktu diminum darahnya itu bisa berubah. Nah sekarang bagaimana sih caranya gitu ya? Apakah kita kalau umpamanya kita berbicara pada air kita ya, Anda aku cinta kamu, pokoknya semua hal yang
positif, sebenarnya air itu bisa berubah. Tapi kan sometimes kita berada di kondisi di mana itu tidak memungkinkan, seperti halnya tadi ya, Sis Kori yang barusan cerita. Nah, ini yang dari tadi mereka ceritakan bahwa ada satu alat yang namanya Alpha Spin, itu sebenarnya bisa juga melakukan hal yang demikian dengan menggunakan teknologi. Nah, mari kita saksikan sebuah video pendek tentang Alpha Spin ya. Apakah ada videonya? Oh, oke. Jadi ini langsung aja. Ini yang terjadi waktu itu kita juga melakukan eksperimen kepada orang-orang yang random orang. Bisa dilihat ini darahnya seperti ini. Menggumpal dan nggak bergerak. Jadi setelah itu dikasih minum air Alpha Spin, yang terjadi adalah struktur darahnya itu jadi berubah. Itu jadi pecah-pecah sendiri-sendiri dan dia jalannya tuh sangat cepat sekali. Sama seperti video yang tadi. Luar biasa bukan? Oke. So, yeah. Setelah dari Timor Leste, ini aku akan mengundang tamu yang berikutnya. Oke, ini orang spesial banget. Kenapa? Karena waktu itu aku pertama kali ketemu dia itu nggak sengaja karena harus kirim barang itu sampai di hutan yang tidak terjangkau. Dan ternyata waktu itu beliau bantu arrange helikopter untuk nganterin bahan bantuan makanan kepada orang yang sampai di pelosok. Nah, beliau adalah Kapten Rico, Rico Seta Mavela, nama lengkapnya aku panggilnya Kapten Rico. Orangnya lucu banget, tapi sebelumnya kita ini dulu ya. Aku kemarin lihat-lihat di IG-nya dia, terus nemu video ini. Aku pengen share ke Bapak Ibu yang lain. David, tem doido pra tudo mesmo. Quer ver? Filho da menino. Quer ver? Quebra o outro. Esse vai. Esse mais são os braços de ferro. Tá? Quer ver? Agora vai. Aí, quebrar meu chifre. Vai. Oke. Aduh, itu tadi videonya putus-putus tuh, tapi kalau lihat lengkapnya itu lucu banget. Itu di salah satu yang kayak Something Got Talent atau apalah, tapi lucu banget. Aku dapatnya dari dia. Ini aku langsung aja nih manggil yang ngepost videonya. Kapten Rico, halo. Halo. Hey. Apa kabar? Iya, baik. Baik, Kapten. Lo topinya mana? Topinya lagi istirahat. Oh, oke. Lagi dijemur. Udah istirahat berapa lama tuh topi? Udah mau 2 tahun nih kayaknya. Enggak, kemarin sempat terbang. Oh, oke. Oke. Iya, Kapten. Ini tentang COVID gitu ya. Aku rasa-rasanya kalau dengar cerita dirimu gitu ya, yang sudah 2 kali positif COVID, ya itu apalagi yang kali pertama katanya waktu itu di Indonesia malah belum ada. Iya. Even case yang sebelum itu lagi kan, yang setahu saya sih kalau di berita kan case-nya yang ibu-ibu itu ya, yang di kafe itu ya. Tapi rupanya di kau adalah case yang sebelumnya lagi yang tidak diberitakan oleh media massa karena memang nggak ada yang tahu waktu itu bahwa itu adalah COVID. Iya. Ya. Tapi yang aku pengen tanya waktu itu, sorry ya Cap, aku agak lari-lari sedikit karena waktu. Tapi waktu itu kan Captain sempat cerita bahwa kondisinya waktu itu udah sempat parah banget karena boleh ini nggak Cap? Apa tuh? Ya ceritain, maksudnya parahnya itu gimana parahnya? Oh, parahnya tanggal 28 Februari itu pertama kena. Cuman sifat daripada virus ini sepertinya dia kalau lagi daya tahan tubuhnya bagus, dia nyoba. Tapi kita bisa lawan. Dia kayak hiding lagi. Kemudian tanggal 28 Februari, 8, 9, 10 saya jatuh sakit lagi, diare panas, batuk ya. Batuk nggak terlalu, cuman sakit tenggorokan. Cuman karena daya tahan tubuh saya masih bisa lawan, dia kalah lagi. Nah, parahnya itu tanggal 16
Desember. Jadi pertama simptom saya ngerasain sakit itu 28 Februari. Nah, benar-benar hancur itu dia melihat ngintai saya itu di tanggal 16 itu saya mungkin karena kecapean. Jadi saya lelah sekali. Separah apa? Ya kalau dilihat batuknya sudah sampai ke berdarah, kemudian panas dari tanggal 16 Maret sampai 6 April tidak berhenti, kurang lebih 39,5, 39,7, 3 gitu ya. Kemudian ruas-ruas jari itu sampai seluruh kaki itu sakit perih, semua perih. Kemudian belakang ini sakitnya luar biasa, kayak tulang mau pecah, tuh punggung belakang kayak ditore-tore sama kayak ditore-tore sama pisau gitu loh. Terus rambutnya rontok, tapi rambut rontok itu saya nggak tahu akibat mungkin karena obatnya dimasukkan apa bagaimana. Saya lost 9 kilo, kemudian ada tambahan lagi karena batuknya dahsyat nggak berhenti-berhenti. Dari 16 Maret sampai tanggal 23 Mei saya batuk nggak berhenti-berhenti. Gitu. Jadi saya waktu di rumah sakit itu PCR belum ada yang punya, nggak semua rumah sakit siap ya. Kemudian obat-obatan juga out of nowhere, vitamin juga belum gitu kan. Orang cuma kira-kira aja vitamin kira-kira apa, C dan D. Tapi di rumah sakit saya cuma dikasih neurobion, disuntik gitu ya, di di infus. Tapi vitamin yang kayak sekarang D3, zinc nggak ada. Tapi parah sekali, saya sudah diambang, sebetulnya ambang. Jadi kalau ketemu dokter saya, dok coba kita lihat file saya, udah nggak usah dilihat, file kamu nih filenya orang mati, dia cuma bilang begitu. Oke, Yang dok, pertama. ini aku tadi kau ngomong timelinemu, aku jadi bingung. Itu ngomong Februari, Maret, ini tahun 2021 atau tahun berapa? 2020. 2020. Iya, 2020. Mengerikan. Kalau Januari kemarin yang kedua, jadi akhir Desember sampai awal Januari ketularan dari mama, karena saya waktu itu kan nggak tahu ya, jemput dia dari Solo, ternyata mama sudah tertular. Saya taruh di rumah, saya pergi acara, tiba-tiba sore itu, siang itu nggak ada masalah, sore itu dia langsung panas, batuk, meriang, sakit semua badannya, udah 4 orang, jadi satu mobil itu kami berlima, 4 orang kena semua. Gitu. Oke. Dari situlah saya ngerawat mama, karena rumah sakit, saya juga heran orang liburan di rumah sakit ya. Desember Januari, jadi mama nggak dapat sama sekali rumah sakit gitu. Jadi akhirnya saya rawat, itu yang membuat saya jadi positif. Oke, jadi waktu itu kan waktu dokter lihat filenya kan file orang mati gitu ya, yang harusnya, dan akhirnya ternyata nggak jadi gitu ya, jadi masih bertahan hidup. Apa sih yang bikin waktu itu Captain jadi bertahan hidup sebenarnya? Apa sih yang bikin masih mau ini sih, maksudnya gini, nggak takut kah waktu itu? Iya. Nggak takut diet kah? Apa karena terlalu sering? Udah diambang mautnya terlalu sering atau bagaimana sih? Enggak. Intinya gini loh, aku pengen intinya gini, Kap. Hari ini kan kita poinnya kan adalah positif gitu ya. Gimana sih sampai Captain tuh bisa punya mental tuh seperti itu gitu ya? Aku yakin banget gitu. Waktu itu kan pasti mikirnya very very positif apapun itu. Ya. Iya. Oke. Jadi yang utama begini ya, waktu itu memang yang paling menentukan adalah gini. Karena badan udah sakit banget, jiwa udah drop. Kita ada di ruang isolasi, orang nggak ada yang mau, istilahnya nggak ada yang mau nengokin kita kan, kita alone sendiri. Jadi manusia tubuh, manusia jiwa sudah nggak bisa diandalkan. Saya hanya bersandar dengan namanya manusia rohani, di mana di situ manusia rohani, di mana Tuhan menjadi titik balik kita kembali kepada Dia. Jadi saya selalu bilang gini kepada teman-teman, berapa banyak dari kita takut namanya dengan virus COVID, takut mati karena virus COVID, tetapi tidak takut dengan namanya virus dosa. Nah, itulah yang membuat saya bisa bertahan. Karena apa? Saya berusaha memperbaiki spiritual saya, hubungan saya dengan Tuhan, saya perbaiki as a positive thinking. Saya juga lebih fokus kepada kalau saya mati, saya mau ngapain? Mempersiapkan hidup ini kepada Tuhan gitu loh. Jadi itu yang saya siapkan. Jadi secara mental
itu saya juga broke down. Tetapi karena saya ada Roh Kudus, saya punya Tuhan, ada Tuhan Yesus yang menguatkan saya itu yang saya fokuskan. Gitu. Secara otomatis saya step by step bisa lewati. Itu aja. Oke, thank you. Kebetulan Captain adalah seorang Kristen, ya tapi ya kita masing-masing punya Tuhan, kita masing-masing punya Tuhan kita sendiri. Aku yakin banget itu tadi poinnya sudah sangat jelas gitu ya. Dari tadi kan sharing-sharing yang sebelumnya itu dari yang OTG sampai yang gejala ringan, gejala sedang, Ibu Kori yang ini tuh gejalanya berat banget gitu ya. Saat ini berapa banyak orang-orang di Indonesia itu yang sedang mengalami ini gitu ya, di mana keluarga mereka saat ini udah apakah ada harapan atau enggak gitu ya. Tapi ada satu hal kan, bahwa ya waktu tubuh juga udah nggak bisa, mental dan pikiran kita juga mungkin udah nggak bisa, tetapi ya kita kembali kepada Tuhan kita. Ya nggak secara spiritual. Ini sharing terakhirnya kok jadi berat banget, mungkin ini bukan sesi saya gitu ya, Cap, tapi thank you very much. Ini buat aku message yang bagus sekali untuk families di sini yang lagi nonton, untuk bisa menguatkan keluarga mereka juga. Apapun itu seberapa dahsyatnya manusia berusaha, tapi kan ya Tuhan yang at the end gitu ya. But yeah, let's keep it for another day. Anyway, Captain, kenapa juga akhirnya Ike kenal dengan kamu gitu ya? Kemarin juga sempat kena tipes ya? Iya. Terus? Pulang dari NTT kan kemarin kena bencana kan sebulan kan di NTT kan kita, terus pulang itu di Jakarta kena tipes baru 2 hari, mungkin karena badannya capek banget gitu ya, terus daya tahan tubuhnya turun, saya akhirnya kena tipes. Dan? Terus istirahat total. Ya, tapi udah oke lagi ya, sampai akhirnya udah bisa terbang lagi. Aku waktu itu ada Alpha Spin dan minum Alpha Meta. Ya. Saya pakai itu. Ya waktu itu sih aku harusnya sih mungkin lebih dari 4 minumnya, cuman aku kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 gitu. Cuman nggak rutin lah 4, yang paling sering rutin tuh 2 sampai 3. Tetapi memang sehari, ya. Iya. Jadi sampai sekarang aku minum cuman sehari sekali, 2 kali lah maksimal gitu ya. Karena kerasa banget metabolisme terutama ya. Terus saya berat badan saya mulai ideal, itu lucu banget sih. Saya makan Alpha Meta jadi nggak lapar, jadi makan harus tapi nggak buas lah gitu loh. Jadi kayak tertata dengan sendirinya gitu loh. Itu yang saya rasain. Kalau Alpha Spin itu saya jadi gampang istirahat, ngimpi yang biasanya kacau balau ya, itu saya bisa tertata dengan baik sih, tidur dengan baik, nyaman. Ya bangun nggak capek, it's a fantastic things gitu. Itu yang saya rasain langsung sih. Gitu. Oke, jadi deep sleep-nya dapat dan juga kalau kelebihan dan kelebihan berat badan juga rupanya dan terbantu. Jadi bukan hanya sehat tapi tambah ganteng gitu ya. Buat yang ada di sini. Yang ada di sini gitu ya, ini orangnya masih single, nanti bisa cek dia, check him out gitu. Iya, sebetulnya kalau dibilang ganteng, sebetulnya gini, gue tuh orangnya udah biasa. Sorry, udah habis waktunya, masih ada speaker yang lain. Nanti dia kalau udah mulai bisa lama. Oke. Oke. Thank you so much Captain buat sharingnya, dahsyat banget. Ya, appreciate it. Ya, terima kasih terutama jangan takut sama COVID, positive thinking. Fight, istirahat, minum vitamin. Oke. Ya. Thank you, Kak Helen. Tuhan Yesus berkati. Ya, thank you very much. Ya, itu tadi yang disebut Alpha Meta. Itu apaan sih gitu ya? Ini ada videonya Kak tentang Alpha Meta. Mari kita lihat sebentar lagi. Smith. I have over 40 years of integrative medicine experience and now do a lot of research in both functional foods, nutraceuticals, and in stem cell regeneration. Actually, I have been taking this
Alpha-Meta formulation for over 20 years now. And I'm happy to say I'm getting close to 70 years young and feeling 30 to 40. And I attribute a lot of that to the Alpha-Meta formulations. And those with metabolic dysfunction, they call it Syndrome X, such as diabetes, heart disease, hypertension, cancer, AIDS, Alzheimer's, and even the elderly whose immune systems may be compromised just due to age and not function as well. So what's the solution? Empower your immune system and resistance with Alpha-Meta and your lifestyle. You may ask, okay, how does Alpha-Meta strengthen the immune system? Our immunity is our inner defense mechanism to protect ourselves. There are 2 steps of prevention. 1, non-specific or local protection from any pathogen. Number 2, specific defense mechanism or systemic function. Now, Alpha-Meta can strengthen the immunity at the mucosal cells. Not only can Alpha-Meta enhance the immune system by building and strengthening the immune cells, it can help with leaky gut syndrome, which can increase your toxic load and inflammation. Alpha-Meta improves all metabolic dysfunctions, such as diabetes and the others as well that we mentioned, thus making individuals stronger and recover much faster. Alpha-Meta can help with the overall health condition. It can repair and rebuild the mucosal lining of the lung. It can provide the bioavailable amino acids not only to help the liver produce all the antioxidants it needs, such as glutathione, SOD, and such. It needs to fight the free radicals and eliminate toxins, but also to provide the amino acid cysteine, which is essential for respiratory lung function. It can also provide the energy the body needs to create and regenerate new lung cells. It can also reduce the inflammation in the body by modulating the immune system. Well, an individual should take the Alpha-Meta in warm water, 10 grams 3 times daily, now in this current situation, to build and strengthen the immune system, as well as for energy, so all cells can function at their highest level for prevention as the first line of defense. Get good exercise, eat healthy food, and take your Alpha-Meta daily, and you will live a long, healthy, virus-free life. So feel empowered, especially when you have Alpha-Meta power in your system. We can save so many lives around the world if everyone were taking this wonderful, functional food, Alpha-Meta. Thank you. Helen masih mute. Oh, tadi adalah produk yang luar biasa banget. Ingat, immune system kita itu adalah hal yang paling penting untuk melawan virus ini. Oke, jadi langsung aja saya akan mengundang testimoni kita yang paling terakhir, the last but not least. Beliau adalah seorang life mentor kehidupan saya, Ibu Floren Kasih. Halo Helen. Ya. Saya menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Enggak yang terbaik. Kebetulan urutannya di belakang. Kamu begini, Cici yang terbaik dong di hati aku gitu kan. Aduh, di begini komplimennya kayaknya berarti udah harus sharing nih ya. Oke. By the way, tadi sharing dari awal ya, dari Christine, Fauzan, terus Nina sayang ya nggak bisa kita live gitu ya, termasuk Cory, dan terakhir ya Cap yang ganteng ini. Oke, semuanya amazing. Menurut saya it's really a lot of learning di situ. Ya. Ya, Ci. So ya Ci, langsung aja, sometimes kalau anak murid di hadapan guru itu bisa jadi speechless banget seperti yang terjadi sama aku gitu kan. Go take the stage please. Oke, so saya mau sharing singkat saja karena berhubung dengan waktu juga. Ketika flyer itu keluar, banyak banget yang bertanya, lu pernah juga ya? Lu pernah survivor juga dan sebagainya. Saya bilang, iya, saya adalah OTG tangkap tangan. OTG tangkap tangan. Oke, kenapa bisa OTG tangkap tangan? Jadi gini, pada tanggal 4 Januari saya ada janji dengan dokter untuk treatment bahu di rumah sakit, which is harus nginep semalam ataupun 2 malam gitu. Dan sebagai syaratnya harus lakukan PCR. So tanggal 2 Januari saya sama suami pergi PCR.
dengan sangat tenang karena kita nggak punya ada apapun, nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada lemes dan sebagainya. So kita PCR dan harusnya 6 jam kemudian kita dapat email dan ternyata nggak dapat email, kita tenang-tenang juga. Tanggal 4 saya udah siapkan koper ya. Kopernya sudah di depan pintu, jadi udah siap-siap mau ke rumah sakit. Kata suami gini, mendingan suruh email dulu deh daripada nanti kita di sana repot. Ya ternyata datanglah email. Pas terima email, kita berdua positif loh. Makanya kita adalah OTG tangkap tangan kan, bener nggak? Ya, Yes, jadi bener banget. bener banget. Jadi hari itu kita langsung seluruh keluarga, ya ada mertua saya umur 82, ada anak saya umur 12 dan juga RT kita ya. Jadi mereka pergi PCR. Sampai tengah malam kita tunggu hasil mereka negatif, so kita pergi ke apartemen untuk isolasi gitu ya. Jadi tanggal 5, basically tanggal 5 ya, karena sampai sana udah jam 1 pagi gitu. Tanggal 5 seharian biasa aja sih. Tanggal 6 kita ada event besar yaitu tuh preview DNA night. Which is whole day kita meeting, tanggal 7 kita whole day juga meeting karena acaranya kan 2 hari gitu. Dan tanggal 8 kita pagi pergi PCR lagi udah negatif. So selama isolasi juga ya basically kita nggak ada gejala apapun. Makanya murni OTG tangkap tangan. Iya, ini yang benar-benar dikasih tahu peraturan pemerintah yang bilang bahwa semua orang seharusnya tinggal di rumah, itu benar banget ya, Ci. Yes. Mendengar cerita Cici nih. Ya, jadi pelajaran yang saya bisa katakan buat teman-teman ya, saya merasa bersyukur lah. Karena apa? Karena pada saat tahu kita positif, saya kalau flashback 2 minggu ke belakang itu kan saya basically itu nggak kemana-mana. Jadi buat setahun lebih ini saya benar-benar tidak berlibur, tidak apapun gitu. Jadi saya juga merasa nggak terlalu berdosa ya kalau ketemu orang kan kayaknya, aduh, berarti kalau saya OTG kan saya kemungkinan menularkan ke orang gitu ya. Dan juga saya menjadi ini it's a good story, remind kepada teman-teman semua gitu ya, bahwa di lingkungan kalian bisa jadi orang yang kelihatannya sehat-sehat aja gitu ya, dan mereka mungkin saja itu adalah OTG. Ya, sama seperti saya dan suami saat itu ya kita benar-benar biasa-biasa banget gitu ya. Dan itu kan bisa jadi kalau orang itu OTG, kita pergi makan bersama dan sebagainya, dan akhirnya kita pulang membawa virus ya. Seperti itu, karena tertular dari OTG. Nah, tapi mungkin yang saya mau sharingkan di sini adalah karena kebetulan saya dan tadi seperti video yang ditampilkan adalah Sis Ailing adalah teman-teman kita di satu community ya. Nah, saya kebetulan ya 10-20 tahun terakhir ini kan banyak belajar mengenai positive mind, how mind affect your body dan sebagainya. It's really cocok bahwa penting banget untuk mengambil sikap yang positif. Jadi ketika mendengar berita bahwa saya positif, then seconds after, terpenting bukan mikirin obatnya apa, bukan mikirin vitaminnya apa, bukan mikirin tindakannya apa. The first thing in mind yang harus di-set adalah gini, mind-nya tim positif dulu. Itu pendapatku, Helen. Ya, pendapatku bahwa mau vitamin apa dan sebagainya itu it's second. Nah ya, menit berikutnya. Tapi menit yang pertama adalah setting ini dulu. Oke, I'm just fine. Setuju. And no blaming gitu ya, Ci. No blaming, no asking kenapa saya, kenapa ini, kenapa itu, nothing ya, karena gitu ya. Itu tidak akan pernah membantu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya mau cari Google ya, cari Google dan sebagainya, kita tahu ya bahwa kalau positive thinking, basically kita akan memunculkan hormon-hormon yang akan membantu proses penyembuhan kita. Misalnya contoh kayak tadi Christine sebenarnya sharing kan mereka nonton film apa dan sebagainya, itu endorfin. Oke, itu endorfin which is sangat penting untuk penyembuhan kita. Sementara kalau kita stres, kita negatif, kita khawatir, kita ketakutan dan sebagainya, basically juga akan mengeluarkan hormon, tetapi hormon yang akan merusak kesehatan kita. So, daya tahan tubuh kita akan menurun. Ya, seperti itu kira-kira gambarannya. Satu lagi Helen, menurut saya sih sangat mengencourage teman-teman di sini ya. Kita tahu bahwa kita sekarang sosial media terutama sebulan ini dengan gelombang delta yang sangat dahsyat gitu. Kayaknya sepertinya bahwa saya tuh harus ngikutin berita ini, harus ngikutin ada berita apa. Saran saya jangan tunggu positif
Ya, jangan tunggu maksudnya udah dapat statement positif baru tutup kuping, tutup telinga. Sebenarnya dari sekarang nggak usah baca-baca berita-berita negatif yang menurunkan imun sistem. Ya, TV lah, apalah dan sebagainya. Tapi kan saya ada di WhatsApp grup dari pagi sampai malam itu berita itu. Kita boleh melewatkan semua berita-berita yang seperti di WhatsApp grup tanpa keluar dari WhatsApp grup. Kan nggak punya keharusan baca kalau kita ada di WhatsApp grup. Kalau beritanya semuanya seperti itu kan tidak ada keharusan baca, ya kan? Tanpa kita meninggalkan WhatsApp grup, kayaknya nggak enak hati nih sama teman gitu. So teman-teman, apalagi kalau sudah kena, ya, apalagi kalau sudah kena. Kalau sudah kena, udah deh, lebih baik izin keluar dari WhatsApp grup. Kenapa? Karena saya ngerasa saat ini banyak WhatsApp grup nggak seputaran itu. Semuanya menjadi profesor WhatsApp, profesor Google, profesor Facebook. Benar nggak? Benar banget ya. Ya. Ya kan? Ya. Dan ketika kita mendengar ada satu berita kematian, berita kedua kematian, ketiga kematian, kita pikir sebagai informasi, kayaknya kalau saya tahu duluan kayaknya lebih baik gitu. Sebenarnya dengan banyak mendengarkan berita-berita kematian itu kan kita juga tanpa sadar itu secara subconsciously itu sebenarnya membuat ketakutan tersendiri, but subconsciously. Gitu loh. Ya. Nah, kenapa? Karena sosial media kita kan unfair. Berita kesembuhan itu hampir nggak pernah diberitakan loh. Iya. Benar nggak? Iya. Berita kesembuhan tuh nggak diberitakan loh. Saya kasih contoh. Dua tante kami itu umur 69, which is sebenarnya tantenya Matias ya, umur 69 dan 81. 82 ya, dikoreksi 82. Oke. Sebulan yang lalu pernah mampir ke rumah sebentar ya, 2 minggu yang lalu mereka ketahuan positif karena pembantu di rumahnya positif, lalu dicek positif, terus gejalanya ringan banget lah. Tapi sebelumnya memang Matias udah sempat kasih mereka masing-masing Vitamex sebagai jaga-jaga. karena main ke rumah kita ya kita kasih oleh-oleh lah gitu seperti itu, dan mereka sudah minum Vitamex duluan. Nah pada saat mereka dites juga positif ya, langsung dikirimin Alfametan. Oke. Tahu nggak, setiap kali ditelepon, gimana kabarnya tante? Mereka bilang gini, iya nih kita lagi berjemur serasa di Bali. Iya nih kita serasa lain main-main di villa, karena mereka bersebelahan rumah, jadi yang positif ke rumah sini, yang negatif ke rumah ini gitu loh. Ya kan? Jadi iya nih sekarang kita berdua ya nonton-nonton aja kayak gitu. Mereka just happy-happy aja, which is very true. Dan setelah 2 minggu kemudian, mereka sangat disiplin, disuruh minum Alfameta berapa kali, Vitamex berapa kali, ngikutin aja. Dan basically mereka nggak minum obat-obat. 82 tahun 82 loh, 82 mereka basically nggak minum apa-apa. Tahu nggak apa yang terjadi? 2 hari yang lalu Matias telepon mereka dan gini, udah bebas, udah mau tes PCR. Harusnya sudah negatif ya, mungkin hari ini udah tes PCR udah negatif. So that's good news yang harus dibagikan, bukan? Yes, definitely. Iya. Iya, benar. Tapi kalian berapa banyak kalian temukan berita seperti itu di sosial media kan? Enggak. Benar nggak? Ya. So kemarin bilang gini, share di forum family. Justru penting para mak-maknya kita yang 80-an itu justru lebih perlu mendengar berita kesembuhan daripada berita kematian. Benar nggak? Yes. Ya, tapi kita nggak bisa mengubah lingkungan kita. Jadi satu-satu yang bisa kita lakukan adalah kita blok. Oke. Nah, itu poin saya bahwa it's very true. Jadi tantenya kami yang umur 82, ya mereka bisa bercerita bahwa berjemur tuh dianggap berjemur di Bali. Coba. Apa bukan karena pikiran positif? Tapi semua orang takut, 82 kan pada pasti ketakutan lah ya. Tetapi mereka, iya nih kita lagi nginep di villa nih. Villanya gede, cuma kita berdua. Tapi memang seperti itu juga, Ci. Kadang-kadang itu yang mengalami nggak apa-apa, tapi di sekeliling itu yang khawatir kan. Bahkan betul. Ya. So, saya mau sharing satu hal lagi sebelum ini ya. Kayaknya waktunya habis banget ya. Tapi saya mau sharing satu hal lagi karena saya encourage teman-teman di sini juga mengikuti gerakan ini. Di komunitas kita itu melakukan satu gerakan. Gerakan ini namanya gerakan We Are One. Oke. We Are One Save Lives from COVID-19. Oke, apa sih sebenarnya gerakan ini? Gerakan ini adalah gerakan untuk menyerukan teman-teman untuk stop consume yang negatif. Jadi benar-benar fokus pada share and consume positive news.
Ya, fokus pada consume and share positive news. Jadi kalau yang negatif news nggak usah di-share, bahkan delete aja. Tapi kalau ada positive news, you just share it out. Karena itu jauh lebih penting. Starting dari siapa? Starting dari kita. Nah, gerakan ini itu dilakukan global. Waktu itu 200 negara dan region, ya, negara dan region itu mengikuti gerakan ini. Dan soon kita akan melakukan gerakan yang sama. Karena setahun yang lalu bulan Juni, bulan Juli kita lakukan. Dan kali ini kita akan melakukan kembali, mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa everything starting dari mind. Mau kita ngomong vitamin ini, itu, dan sebagainya tuh sebenarnya jauh di atasnya itu adalah pikiran. Pabrik imun sistem kita tuh ada di pikiran kita, ya. So you just wait, ya. Tapi menurut saya sih nggak perlu tunggu ada gerakan resminya. Starting tonight, ya you just share good news aja. Di sosial media. Di sini ada 160 lebih orang. Kalau di sosial media kita ada 100 orang yang membaca, kalau kita share good news, berarti kan ada 16.000 orang yang membaca good news, bukan? Yes. Ya kan? So we can do something untuk menolong Indonesia. Setuju nggak? Setuju. Yes, teman-teman yang lain setuju ya? Ya. So saya ada satu sharing sebenarnya sebentar ya. Ini yang bantu sharing ini lagi terpental. Jadi saya harus ya co-host dulu sebentar ya. Ini video yang tadi mungkin kalau yang masuknya terlambat tidak sempat melihat video ini. Nah, saya mau sharing hanya few minutes teman-teman ya. Oke, silakan Mike. Ya, teman-teman yang setuju, ya share berita kesembuhan. Ya, share berita kesembuhan, benar. Ramaikan sosial media mengenai berita kesembuhan. Terlepas apakah ada hubungan dengan produk tertentu atau nggak ada hubungan produk tertentu, you just share. Ya, karena memang rate kesembuhan COVID itu tinggi sekali. Oke, ya. Sebentar kita masih menunggu. Oke. Please come join with us because we are one. Oke, boleh di stop dulu? Oke, nah sambil dipersiapkan yang bahasa Indonesia ya. Video tadi itu panjangnya tuh 7 menit, makanya saya nggak mainkan di sini. Tetapi nanti teman-teman bisa melihat di sosial media Bapak Onggi Hianata, yaitu yang menginisiasi gerakan ini, ya, yang menginisiasi gerakan ini, which is waktu itu diikuti oleh 200 negara. Semua kita menyatakan bahwa we share and consume positive news, ya, which is menurut saya gerakan yang sangat mudah sekali. Setuju nggak kita menjadi agent positif? Setuju ya? Oh, di sini banyak banget yang setuju. Nggak cuma Vera aja kan? Karena di depan mata saya kelihatan Vera mengetik setuju. Oke, ada Kurnia, ada Lani Ciwi setuju. Oke, more. David Chandra setuju, Herma setuju. Oke, so many setuju. Karena memang sebenarnya orang-orang yang positif harus mengangkat bicara. Ya, silakan Mike kalau udah siap ya. Ya, you just play this. Okay. Ya, karena orang-orang yang positif harus bersuara supaya kita juga bisa mengimbangi berita-berita negatif di lapangan. Ya, dan ini adalah dari Bapak Onggi Hianata. Silakan play aja. Oke, dari Pak Onggi. Selamat pagi, ini bahasa saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Video ini direkam berkaitan dengan COVID-19. Sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin ucapan terima kasih kepada saudara-saudara kita dari 34 provinsi
yang ikut ambil bagian mendukung gerakan moral dari video tersebut. Beberapa hari yang lalu, saya sempat berbicara dengan salah seorang dokter yang menangani pasien-pasien terinfeksi coronavirus di Jakarta. Setelah selesai berbicara dengan dokter tersebut, ada satu pertanyaan besar di benak saya. Apakah rumah sakit dengan perlengkapan dan keterbatasan dokter yang ada di daerah-daerah siap menghadapi ini? Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah tidak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, mari bersatu hati untuk ambil bagian tanggung jawab individu. Ikuti dan taati peraturan pemerintah dan menjaga imun sistem. Tapi sayangnya banyak yang hanya fokus kepada makanan fisik yang ditekankan untuk meningkatkan imun sistem. Mental kita perlu makanan dan kita harus menjaga dan melindungi mental kita. Salah satu hal yang mengganggu masyarakat saat ini yang tanpa mereka sadari adalah membaca, mengkonsumsi berita-berita buruk yang berpotensi stres dan itu menurunkan daya tahan tubuh. Mari kita stop dan juga berhenti mengirim berita-berita buruk ke sosial media. Dengan melakukan hal-hal sederhana seperti ini, kita secara tidak langsung ikut ambil bagian menghentikan transmisi COVID-19 ini. Jika Anda setuju, kirim video ini kepada teman-teman keluarga dimanapun mereka berada, agar secara berkesinambungan pesan moral ini sampai ke seluruh rakyat Indonesia dan kita bersatu hati untuk Indonesia menang atas COVID-19. Saya Onggi Yanata. Yes, oke. Nanti siapapun yang hadir di sini bisa mendapatkan video ini lewat siapapun yang mengundang kalian. Anyway, kalian dengan mudah juga share ini positif. So, are you ready untuk save Indonesia? We do our part. Pemerintah melakukan pihak mereka, kita melakukan pihak kita. Sekecil apapun kita satu orang. Kalau banyak orang melakukan, then the positive vibes akan tershare out. Setuju? So, let's stay positive and stay strong. Yeah, thank you, Helen. Thank you very much, Chief Lauren, and thank you very much everybody, especially yang sudah sharing malam ini. Thank you, banyak sekali poin-poinnya, tapi satu hal yang pasti, we stay positive, oke? Langsung aja aku balikin ke Pak Eka. Oke, dahsyat sekali. Terima kasih, Sis Helen, atas sharing-sharingnya. Dan tidak lupa ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang sharing tadi ya. Ada Ibu Christine, terima kasih. Ada Pak Fauzan, terus ada Ibu Nina yang secara offline tadi ya.
terus ada Ibu Kori, ada Kapten Rico, dan yang terakhir ada Ibu Floren. Terima kasih banyak atas sharingnya dan videonya yang sangat menginspirasi. Dan buat rekan-rekan, Bapak, Ibu, Bro NC semua yang ada di sini, jangan lupa hubungi orang yang mengundang Anda ke sini, minta videonya. Ya, sehingga kita langsung action, kita sebarkan berita positif ke seluruh Indonesia sehingga Indonesia bisa bangkit dan juga ke seluruh dunia. Oke, key points dari malam hari ini yang saya bisa sharing adalah satu, kita harus berpikiran positif ya, Bapak Ibu, Bro Insis semuanya. Terus yang kedua, kita harus peduli, kita harus tahu kondisi kita dan kita harus peduli gitu. Dan begitu kita ya merasa nggak enak apa segala macam, yang pasti harus cukup istirahat, cukup minum, konsumsi makanan bergizi. Jangan lupa tadi ada disarankan ya, ada produk Alpha Meta, Vetomax apa segala macam, dicobain dan tetap positif dan tetap gembira, hati gembira, dan yang paling penting adalah tetap ingat pada Tuhan, berserah diri kepadanya, beribadah dan mempersiapkan diri ke sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ya, balik lagi sharing good news ya. Mulai hari ini, mulai saat ini kita sharing good news untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih. Saya Eka, MC pada malam hari ini undur diri. Sampai ketemu di Natural Health Talk berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.